Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, tema khutbah kita di akhir tahun ini ialah pentingnya melakukan muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Umar Ibn Khattab radhiyallahu an pernah berucap, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah amalmu sebelum nanti di akhirat engkau dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Qur'an senantiasa mengingatkan kita. Salah satu peringatan Allah ada di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, selalulah engkau bertakwa kepada Allah, dan hendaklah masing-masing dirimu menghisap dan melihat ke dalam dirimu sendiri apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat yang mulia ini, ketika kita melewati pergantian tahun, pertukaran waktu, Allah mengingatkan kita selaku orang-orang yang beriman, pertama, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita laksanakan semua perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dan kita berusaha menjauhi semua larangan Allah pada kita. Yang kedua, hendaklah kita melakukan muhasabah, menghisap diri kita, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Sepakat ulama tafsir bahwa hari esok itu ialah hari akhirat yang kekal abadi. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam sepotong hadis riwayat Imam At-Tirmizi
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazalu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta yu'assala. Tidak akan pernah beranjak telapak kaki seorang hamba, telapak kaki anak Adam di hari kiamat kelak, hingga dia mampu menjawab beberapa soalan yang diajukan kepadanya. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan Allah, umur yang dikurniakan Allah kepada kita, untuk apa kita habiskan? Apakah umur yang kita pakai untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah, atau umurnya habis dengan sia-sia dan percuma? Satu persatu akan disoal dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, tidak hanya sekedar umur per tahun dan umur selama hidup, umur dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dari jam demi jam, bahkan menit demi menit, bahkan detik demi detik, umur kita yang kita pakai. Untuk apa kita habiskan? Apakah umur itu hanya dibuang sia-sia tanpa mengingat Allah, atau umur kita sudah kita pakai dengan benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Allah mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah diciptakan jin dan manusia ini oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan dari dini, pergunakanlah umur kita sesuai dengan keridhaan Allah untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa soalan yang diajukan kepada kita sehingga telapak kaki ini tidak beranjak dan tidak bergeser? Wa an ilmihi fima fa'ala bihi. Ilmu yang sudah kita miliki, ilmu yang sudah kita dapatkan, apakah sudah kita amalkan? Oleh karena itu ilmu ini akan ditanya. Makanya orang yang berilmu, agar ilmunya berkah, maka dia harus mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang sudah didapatkannya dari Al-Quran Sunnah, dari para ulama dan para guru-guru yang memberikan ilmu kepadanya. Jadi ilmu itu tidak hanya sekedar kita miliki, tapi ditanya, sudahkah kita amalkan atau belum? Tidak beranjak telapak kaki kita kalau kita tidak bisa menjelaskan ini. Yang ketiga, wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari harta yang diberikan Allah, dari nikmat yang dikurniakan Allah, dari rezeki yang kita dapatkan dari Allah. Untuk apa? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Depan belakang ditanya, min aina. Bagaimana cara kita mendapatkan? Dari mana kita dapatkan? Wa anfaqahu. Untuk apa kita pergunakan? Alhamdulillah, rezeki kita dapatkan dari jalan yang berkah, dari jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah. Kita berikhtiar, berusaha dengan baik. Alhamdulillah. Dan untuk apa kita pergunakan? Kita pakai untuk menolong agama Allah. Hak-hak Allah atas rezeki kita tunaikan. Zakat kita keluarkan. Infak sedekah kita bayarkan. Wakaf pun kita berikan di jalannya. Kalau seperti ini, maka akan mudah kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau seandainya rezeki dari jalan yang tidak benar dan kita pergunakan di jalan maksiat,
tentu telapak kaki kita tidak akan beranjak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa an jismihi fima ablahu, dari tubuh, dari kesehatan jasmani yang lengkap diberikan Allah. Kita memiliki akal, memiliki hati, memiliki jasmani tubuh yang lengkap. Untuk apa kita pakai? Untuk apa kita pergunakan? Apakah tubuh kita yang kuat kita pergunakan untuk mencari ridha Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau kita habiskan hanya untuk mendurhakai Allah? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat, ma qaddamat sligat, mari kita melihat apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Termasuk persiapan kita yang paling penting hari ini, menghadapi 14 Februari 2024. Kita akan memilih pemimpin yang baik, dan itu pun akan ditanya nanti di hadapan Allah. Apakah engkau memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang mempunyai karakter yang benar, yang jujur dan amanah, yang memang jelas rekam jejaknya membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan membela agama kita, agama Islam. Itu pun akan ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu kita tidak boleh serampangan dan sembarangan. Pilihlah pemimpin yang baik sesuai dengan anjuran para ulama-ulama kita. Jamaah Jumat, sebagai penutup, memang semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan walaupun kecil akan kita minta dan akan kita tanggung nanti, akan kita terima nanti balasannya dari Allah. Keburukan walaupun kecil sebesar zarah, itu pun akan kita tanggung akibatnya di hadapan Allah. Dan kalau itu terjadi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita sudah dikunci, akan bicara kepada kita, tangan kita, kaki kita memberikan kesaksian bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dulu pernah kita lakukan di atas dunia. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bermuhasabah terhadap diri kita. Ingat-ingat bahwa hidup akan mati. Ingat, sesudah dunia ada akhirat. Ingat, di akhirat kelak kita akan mempertanggungjawabkan semuanya.